Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi liatin ikan koki di akuarium, terus kepikiran, bisa nggak ya hobi ini jadi lebih dari sekedar hobi? Nah, kali ini yuk kita bedah tuntas gimana caranya mengubah ikan kesayangan kita jadi peluang sukses. Pasti pernah kan ngerasa agak sedih ngeliat ikan koki di rumah kok kayaknya lesu, nggak aktif, atau ukurannya segitu-gitu aja padahal udah dirawat berbulan-bulan? Tenang, kamu nggak sendirian kok, itu masalah yang umum banget. Oke, kita langsung aja bongkar semua rahasianya. Siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal belajar gimana caranya bikin ikan koki kamu jadi sehat, gede, dan bahkan gimana hobi ini bisa jadi sumber penghasilan yang lumayan banget. Kita mulai dari pondasi paling penting, nutrisi. Yap, betul. Kalau mau punya ikan koki juara, semuanya itu berawal dari apa yang mereka makan. Wow, lihat deh menunya, lengkap banget kan? Ikan koki itu omnivora, jadi kuncinya itu variasi. Anggap aja ini buffet bintang 5 buat mereka. Pelet buat protein, cacing darah buat zat besi, udang buat kalsium, dan cacing sutra itu, wah itu booster proteinnya. Kombinasi maut buat pertumbuhan maksimal. Oke, kita bahas pelet dulu ya. Kenapa sih harus banget pilih yang jenisnya tenggelam atau sinking? Jawabannya simple tapi pentingnya luar biasa. Ikan koki itu alaminya nyari makan di dasar. Nah, pelet tenggelam ini mencegah mereka mangap-mangap di permukaan, nelen udara yang bisa bikin mereka kena penyakit gelembung renang. Nah, ini dia rahasia kecil dari para master. Kacang polong rebus. Eits, tapi bukan sembarang camilan. Ini tuh fungsinya kayak jus detox alami buat ikan koki. Ampuh banget buat melancarkan pencernaan mereka yang sensitif itu. Jadi, gimana cara kasih makan yang bener? Aturannya gampang kok. Jangan pernah kasih makan sekali dalam porsi besar. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering, 2-3 kali sehari. Oh ya, pelet keringnya direndam dulu ya sebelum dikasih. Dan jangan lupa, cacing sutra itu anggap aja sebagai steaknya mereka, cukup 2 atau 3 kali seminggu aja. Makanan udah oke, tapi makanan seenak apapun, kalau rumahnya nggak nyaman, ya percuma. Nah, sekarang yuk kita bangun istana yang sempurna buat mereka, karena lingkungan yang sehat itu sama pentingnya dengan makanan yang bergizi. Ada 4 tiang utama buat istana ini. Pertama, luas, jangan pelit tempat ya, minimal 100 liter lah. Kalau sempit mereka bisa stres dan kerdil. Kedua, suhu, usahakan hangat, antara 26-28 derajat Celcius, biar metabolismenya bagus dan makannya lahap. Ketiga, kebersihan itu wajib, filter harus jalan terus. Dan terakhir, pH airnya harus stabil di sekitar angka 7 atau netral biar mereka nggak gampang sakit. Oke, kalau urusan makanan dan Roma udah jago, saatnya kita naik level. Dari sekedar hobis, jadi peternak. Seru kan? Yuk kita mulai cari jodoh buat ikan-ikan kita. Nah, skill pertama yang wajib banget dikuasain itu jadi detektif gender. Gimana cara bedain jantan sama betina? Gampang kok. Jantan itu biasanya lebih langsing, dan kalau lagi musim kawin ada bintik-bintik putih di insangnya. Kalau betina, badannya lebih montok, apalagi kalau lagi bawa telur, dan anusnya kelihatan lebih menonjol. Proses perjodohannya ini ternyata nggak ribet loh, cuma butuh beberapa langkah simpel. Siapin kamarnya, akuarium khusus dengan air dangkal, terus kasih tanaman kayak eceng gondok buat tempat telurnya nempel. Masukin deh 1 jantan sama 1 atau 2 betina. Nanti mereka akan kejar-kejaran romantis sampai telurnya keluar dan dibuahi. Tapi ada satu aturan paling penting, kalau udah selesai, langsung pisahin induknya. Kalau nggak, telurnya bisa dianggap camilan sama mereka. Selamat, telurnya udah berhasil didapetin. Eits, tapi tugas kita belum selesai. Justru ini babak baru yang butuh kesabaran ekstra. Merawat para bayi ikan, atau yang biasa disebut burayak, biar tumbuh sehat dan kuat. 2 minggu pertama ini super duper krusial. Dalam 2-4 hari, telurnya akan menetas. Nah, jangan panik, langsung kasih makan ya. Beberapa hari pertama mereka masih punya bekal dari kantung kuning telurnya. Nanti, sekitar hari ke-7, baru deh kita mulai kasih makanan super lembut kayak pasta kuning telur. Ingat ya, dan ini penting banget. Seperti kata ahlinya, larva ikan itu sangat sensitif. Artinya apa? Artinya, kualitas air yang stabil dan super bersih itu harga mati. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Fase paling menegangkan udah lewat. Anak-anak ikannya udah pada gede. Sekarang, yuk kita ngobrolin bagian yang paling bikin semangat. Gimana caranya hobi ini jadi cuan? Jadi, butuh berapa lama sih sampai kita bisa panen? Ternyata nggak lama kok. Target yang realistis itu cuma sekitar 3-4 bulan. Di umur segitu, ukurannya udah ideal, sekitar 10-15 cm, dengan berat yang pas buat dijual.
Sekarang kita coba hitung-hitungan. Bayangin deh, kalau kita bisa jual 15 ekor aja per hari, potensi pendapatan bulanannya bisa mencapai 4,5 juta rupiah. Wow, dari hobi doang loh. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang hobi jadi peluang bisnis yang serius. Nah, kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Dari urusan perut sampai urusan dompet. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Itu kolam di halaman rumah udah siap belum diubah jadi mesin uang? Ilmunya udah di tangan, sekarang tinggal aksinya aja nih.